Ya awalnya sih ini sih ngelihat data-data, maksudnya kan kami sebagai mahasiswa kan selalu disuguhi kadang kalau ngomongin perihal literasi baca tulis di Indonesia ya kan. Kita selalu terendah di urutan nomor 2 dari bawah di antara 64 negara begitu kadang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Tretan Klik Madura. Saat ini kembali lagi bersama saya Imdet Faiha di program Ngulik Ngobrol di Studio Klik Madura. Bersama narasumber kita pada kesempatan kali ini, Kak siapa Kak? Arigi. Kak Arigi. Bisa dipanggil Kak siapa? Gi bisa. Kak Ki. Salah satu anak muda yang memiliki semangat literasi dan pendiri Compok Literasi juga ya Kak ya. Kakaknya dari mana? Saya dari Bangkes. Dari Bangkes Kadur. Kadur. Berarti asli Pamekasan ya? Asli Asli Pamekasan. Pamekasan. Nah, komunitas ini bergerak di bidang literasi kan Kak ya? Yap, betul literasi. Kapan didirikannya tuh? Sekitar 10 November 2017. 10 November 2017. Yap, Berarti betul. berjalan 5 tahun ya sudah ya? 5 tahun. 5 tahun. Awalnya Kak Ki sendiri atau berangkat dari keluhan Kak Ki gitu? Ya awalnya sih ini sih ngelihat data-data, maksudnya kan kami sebagai mahasiswa kan selalu disuguhi kadang kalau ngomongin perihal literasi baca tulis di Indonesia ya kan. Kita selalu terendah di urutan nomor 2 dari bawah di antara 64 negara begitu kadang ya. Kadang juga disuguhi data PISA yang mengatakan skor PISA kita untuk urusan literasi itu dari 72 negara kalau nggak salah ya. Urutan nomor 2 juga. Jadi faktor-faktor itu kemudian yang bikin kita penasaran. Masa iya sih gitu ya. Kita coba di lapangan gitu ya. Apakah memang betul Indonesia serendah itu gitu ya dalam hal minat bacanya gitu ya. Akhirnya kita mulai gitu waktu itu pas saya masih kuliah di luar kota. Udah saya bikin aja di sini akses bacaan untuk anak-anak gitu. Ya udah kita mulai dengan naruh buku di dekat rumah saya. Yang kebetulan memang rumah saya itu satanian lah kalau kata orang muda, satu halaman gitu ya dengan sekolah dasar gitu. Jadi kami bikin di sana di ruangan persis kayak gini besarnya. Naruh buku-buku. Saya kirim dari Jakarta gitu. Jadi kayak perpustakaan mini pada Ya, zamannya. betul. Pas 2017 pada itu, 2017 itu. Pas 2017 itu Kak Ki baru lulus atau masih di Jakarta? Masih di Jakarta. Masih di Tapi Jakarta. sudah kepikiran untuk membuat Compok Literasi. Iya, karena kebetulan waktu itu kan saya di gini Pak, tahun 2017 apa 16 gitu ya dimulainya. Itu pengiriman buku gratis ke seluruh Indonesia. Setiap tanggal 17 lewat PT Pos waktu itu gitu ya. Kebetulan saya teman saya satu kos itu kan kami tergabung di Pustaka Bergerak Indonesia. Kami itu jadi admin untuk submit orang yang bisa menikmati fasilitas itu gitu ya. Ini sebenarnya kayak KKN ya, kayak nepotisme gitu ya. Kami menggunakan kuasa itu gitu ya, sebenarnya kan nggak boleh ya, tapi kami berpikir untuk kebaikan gitu ya. Saya kuasa, maksudnya ngirim buku setiap tanggal 17 ke seluruh Indonesia. Saya pegang datanya itu. Kenapa saya nggak bikin gitu ya? Karena pada saat itu saya pribadi punya keyakinan, saya lulus kuliah di ibu kota ini, gitu, saya pasti akan kembali. Saya ke Madura, kampung halaman. Saya memegang komitmen itu dari pertama kali saya menginjakkan kaki di ibu kota. Saya harus kembali begitu. Jadi saya sudah mempersiapkan, saya harus mempersiapkan, dan kebetulan tanggal 17 itu kan selalu gratis mengirim buku. Maka itu adalah kesempatan saya, dan saya punya fasilitas buku-bukunya yang bisa saya kirim begitu. Jadi ya. Sudah ada aksesnya, tinggal saya berpikir gitu. Karena ini program pemerintah dan tidak akan bertahan lama gitu ya. Sedangkan saya berniat lulus tahun 2019 saya berniatnya, maka ini adalah waktu yang panjang untuk menumpuk buku di rumah saya untuk menyediakan akses bacaan begitu. Jadi itu yang saya lakukan. Berarti sudah dipersiapkan cukup matang ya? Iya, cukup matang. Iya Kak, untuk penamaan Compok Literasi sendiri itu gimana Kak? Kok kepikiran untuk menyematkan kata compok yang berbahasa Madura itu?
Ya, jadi saya tuh terinspirasi dari nama-nama pegiat literasi di seluruh Indonesia gitu yang dia bikin nama yang mengangkat kearifan lokal daerahnya masing-masing. Ya kami sebenarnya saya waktu itu pengennya gitu namain rumah literasi gitu ya. Karena itu bisa lebih general gitu. Cuma yang pakai nama rumah literasi itu banyak banget di Indonesia ini banyak. Akhirnya ya udah atas dasar ide itu ya udah Compo aja lah. Compo kan juga rumah gitu. Tapi bahasa Madura. Ya lebih kita ngangkat nih bahasa Maduranya gitu. Sebagai ciri khas dari Compo literasi. Literasi. Biar lebih unik aja gitu. Awalnya kakak berangkat sendiri atau langsung tim gitu di Kadur? Ya ide saya coba lempar ke saudara saya gitu ya. Ada kebetulan dia juga sedang kuliah di luar kota di Malang waktu itu. Aku pengen bikin kayak gini gimana. Oke, tapi ya konsekuensinya kita hanya bisa bikin kegiatan setiap kita pulang kampung aja itu berarti ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita udah punya fasilitas. Selama 2017 kita nggak pulang kampung itu yang ngelola ya mamaku gitu. Gitu. Dan ada sih saudara yang sebenarnya dia udah kerja cuma kadang bantuin ke sana gitu ya, ngecek gimana anak-anak gitu, gimana buku-bukunya di perpustakaan gitu. Mini itu di perpustakaan Mini itu gitu. Jadi berarti ada saudaraku juga masih sepupu gitu ya, yang bantuin tapi rumahnya agak jauh, atau mamaku gitu ya yang bukain pintu kalau pagi gitu. Berarti ibu nih lumayan berperan penting ya kak ya? Peran penting lumayan. Alhamdulillah ya support orang tua sih sebenarnya itu yang sampai bertahan. Iya kak. Terus untuk Kadur kan kemarin saya dengar ada ruang baca, warung literasi ya kak. Sebelumnya itu memang ditaruh di Kadur atau selama ini masih di Kadur aja? Sebenarnya apa ya? Kalau harapannya tuh Compo Literasi ini tidak hanya punya impact di daerah Kadur gitu ya. Harapan kami pengennya di seluruh Madura. Bahkan jangka panjangnya mungkin untuk Indonesia begitu ya. Tapi kita mulai dari desa. Memang dimulai dari Kadur. Nah, sejak saya pulang ke Pamekasan ini 2020 itu kami sudah coba memulai yang awalnya cuma rumah baca pasif gitu ya. Karena kami punya prinsip bagaimana bacaan itu tidak menunggu pembaca, tapi bagaimana menghampiri pembaca begitu ya. Maka kami tidak bisa diam tuh, apalagi waktu itu pas balik ke sini 2020 awal, sebenarnya 2019 akhir sih, tapi masih bolak-balik Pamekasan Jakarta gitu ya. Pas netepnya 2020 di sini. Itu aku dengan mbakku yang kebetulan juga udah lulus juga S2-nya. Diskusi gitu, gimana nih Compo Literasi ke depan. Kalau cuma diem kayak gini, kita akan dianggapnya cuma punya impact di daerah Kadur aja gitu ya. Dan visi kita ya bagaimana menjadi ruang bertemunya banyak pengetahuan, banyak pengalaman gitu ya. Itu nggak bakal tercapai kalau diisi kita aja nih gitu ya. Maka kita merubah arah pergerakan gitu ya. Yang awalnya cuma rumah baca, diem tetap hanya menyediakan buku-buku bacaan aja. Kami pengen nyentuh 360 derajat kita sebutnya ya. Jadi masyarakat iya, relawan iya, sekolah iya. Jadi kita merubah visi di situ, merubah misi, terus merubah strategi pergerakan kami gitu ya. Akhirnya kita bikin program yang gimana sih caranya nge-get relawan dari banyak daerah, dari banyak desa begitu ya, dari banyak kecamatan-kecamatan di Pamekasan gitu ya. Bikinlah nama program Sambang Sekolah waktu itu. Ini menarik juga nanti. Pertama itu kak, program. Iya, program pertama yang melibatkan orang lain. Melibatkan orang lain begitu ya. Kami bikin Sambang Sekolah itu untuk merekrut banyak relawan begitu ya. Sembari ngasih tahu bahwa kita punya gerakan nih namanya Compo Literasi gitu. Jadi nggak sampai sekarang akhirnya kita nggak hanya di Kadur sih sebenarnya. Banyak. Tapi masih fokus di Pamekasan aja ya kak ya? Fokus di Pamekasan aja. Berarti arah gerak literasi Compo Literasi ini dari masyarakat, anak muda, anak kecil iya, juga. Targetnya itu sekolah. Sekolah. Jadi
kami kemudian memaknai literasi itu tidak hanya berbicara tentang baca dan tulis atau keberaksaraan begitu ya. Kami di internal kami ya menyepakati bahwa literasi itu adalah bagaimana kemampuan mendapatkan informasi, mengelola informasi, kemudian memanfaatkan informasi itu untuk yaitu kecakapan hidup gitu ya. Dan ini juga pemaknaan ini sebenarnya saya amini dari ketika 2019 itu Perpusnas dan Dikbud waktu itu ya mencoba untuk menyusun indeks literasi Indonesia, kemudian dia mendefinisikan ulang kata literasi itu. Iya, karena memang di 2017, 18, 19 itu kata literasi ini mengalami kalau dalam bahasa Indonesia itu pelebaran makna gitu ya. Kan ada kata pengendapan makna dan pelebaran makna. Literasi termasuk yang pengembangan makna gitu. Karena kemudian literasi itu ada literasi finansial, literasi dan sampai ada 7 jenis literasi itu. Kemudian yang mana dulu nih yang mau diukur indeksnya gitu ya. Nah, kemudian di komunitas kami bahasa Tompok dan literasinya kemudian tidak hanya fokus baca dan tulis dong. Kami lebih fokus pada yaitu proses pembelajaran aja sih. Proses gitu. Pembelajaran, yaitu tadi pengelolaan informasi. Mendapatkan gitu ya, informasi, mengelola informasi sampai memanfaatkannya kayak gimana gitu. Memanfaatkan informasinya nih. Medium ya terserah, mau buku, mau video, mau games dan lain sebagainya. Kita pakai semua pada akhirnya. Pakai semua, buku, video. Jadi seiring dengan perkembangan ya juga ya Kak. Yap, kan betul. Sekarang ini perpustakaan kurang diminati sama terutama mahasiswa. Lebih suka dengan e-book atau perpustakaan digital. Itu menjadi tantangan sendiri gak Kak bagi Kakak pribadi dan tim gitu? Ya enggak juga sih, akhirnya enggak juga menjadi tantangan, malah ya itu cukup membantu ya akhirnya. Karena itu tadi kami menekankan pada esensinya, prinsipnya gitu lah ya. Bahwa ya tidak harus selalu buku gitu ya. Kayak gini medium podcast kan banyak sekarang yang edukatif. Di video atau audio itu banyak yang edukatif. Intinya poinnya adalah kami bagaimana mendorong target-target sasaran gerakan kami adalah bagaimana orang itu mampu mendapatkan informasi dulu lah. Akses berarti dulu, yang kami utamakan tuh akses berarti. Poin praktiknya adalah kami harus menyediakan akses. Ya karena yang paling dekat kami adalah dengan buku, pintu masuk awalnya ya udah buku dulu gitu. Baru bagaimana cara mengolahnya gitu ya. Kemudian bagaimana cara setelah dapat diolah, bagaimana cara memanfaatkannya. Bagaimana cara kemudian itu mensejahterakan orang-orang yang menjadi target gerakan kami gitu. Jadi itu kami fokusnya. Berarti dari buku dulu sebagai kunci utama. Sebagai pintu masuk, kami menunjuknya sebagai pintu masuk. Dan memang kan permasalahan di Indonesia itu ketika tadi itu kami melihat riset itu, melihat riset yang katanya Indonesia terendah nomor 2 dari bawah di dunia gitu. Sebenarnya problem kita terbesar adalah di akses. Sekarang saya tanya, mungkin Mbak punya tetangga di rumah gitu ya. Berapa persen yang tetangga-tetangga Mbak atau adik-adik Mbak itu setiap bulan dibelikan buku oleh orang tuanya? Mungkin jarang sih ya. Jarang, bahkan nggak ada. Sekolah dasar saya 2013 itu masih banyak buku-buku mewarnai, buku-buku dongeng. Kalau sekarang nggak, sudah beralih semua digital. Iya, musuh kita itu kan. Ya boro-boro lah kita mikirin buku, mikirin makanan sehari-hari aja kadang susah tuh orang tua ya. Nah, kita itu yaitu diakses bacaan. Ya memang paradoks ya, Indonesia itu katanya tingkat kemiskinan. Bukan. Terbanyak se-Asia Tenggara perpustakaannya. Terbanyak. Tapi setelah indeks literasi 2019, kita itu kekurangannya diakses. Kalau ngomongin literasi, akses bacaan yang berkualitas. Kita lihatlah di sekolah-sekolah kadang. Itu buku-bukunya ya buku-buku pelajaran. Buku-buku yang monoton gitu. Monoton, bahkan ya mungkin kurikulum KBM, KTSP itu masih itu yang disimpan gitu ya, karena memang udah nggak dipakai. Nah itu yang disuguhkan ke siswa-siswi. Jadi kayak cuma pajangan. Betul. Gitu ya, kayak ini sekolah ada perpusnya, tapi kayak kurang dipakai. Betul. Kadang itu pun diletakkan di kantor sekolah. Gimana siswa mau
membaca, sungkan dong gitu. Iya, padahal pengetahuan nggak cuma tentang materi akademik di sekolah, Yap, betul. tapi lebih luas dari itu maknanya. Ah, Terus antusias masyarakat di desa awalnya Kak, sehingga bisa menarik volunteer-volunteer dari kecamatan lain di Pamekasan. ya itu ya ketika Combo Literasi hanya berupa ruang baca ya yang ya hanya anak-anak yang tertarik gitu ya, yang kebetulan dekat dengan sekolah eh, di ya satu halaman itu dengan kami. Ya setelah kami bikin berbagai program ya tidak hanya Sambang Sekolah, kami pernah bikin konferensi literasi, terus bikin workshop dan lain sebagainya untuk petugas perpustakaan gitu-gitu. Ya alhamdulillah makin banyak tertarik gitu ya ngelihat ya di medium kita di Instagram gitu. Banyak yang tertarik, bahkan di Sambang Sekolah itu batch 2 waktu itu, season 2 lah kami nyebutnya itu bahkan 59 lebih yang mau daftar. Iya, kita tolak-tolakin tuh. Oh, jadi disaring ya Kak? Iya, karena kami itu ketika Sambang Sekolah waktu itu menyambangi sekolah yang satu sekolah siswanya itu hanya ada sekitar 12. Satu sekolah? Satu sekolah, bukan satu kelas lah. Wow. Jadi bayang kalau 59 relawan kami terima semua waktu itu ya, nanganin kebanyakan relawannya dong ya, gitu kan. daripada Siswanya. Jadi kami ya pilih lah yang mana yang memang tenaganya kami butuhkan dan bisa lah waktu itu. Ya udah, hanya waktu itu 3 bulan lah berjalan. 3 bulan. Waktu itu. Oh, setiap pergantian volunteer itu 3 bulan Kak? Enggak, Sambang Sekolah sendiri itu sebenarnya kita program tahunan sih, 1 tahun sekali gitu. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Jadi di Sambang Sekolah ini kami mengunjungi satu sekolah selama 3 bulan namanya. Sebelum kita 3 bulan menuju ke sini, 1 bulan sebelumnya ini kita udah riset sekolah itu gitu ya. Mungkin butuh 2 minggu untuk melihat bahwa permasalahan apa sih yang dialami sekolah itu. Ya jadi kami mengunjungi sekolah itu bukan membawa materi-materi yang sudah diajarkan oleh sekolah kayak matematika dan lain sebagainya, enggak gitu ya. Tapi kami memang melihat apa sih permasalahan yang dialami oleh sekolah dalam hal pembelajaran kepada murid. Kadang bilang, oh di sini nih minat bacanya rendah, banyak anak-anak yang belum bisa baca gitu kan. Kadang ada, oh di sini nggak semangat mas belajarnya itu siswa, atau di sini rasa percaya diri siswa itu rendah gitu ya. Nah ya permasalahan-permasalahan macam itu yang kami lihat, kemudian kami dengan relawan petakan solusinya seperti apa. Nah baru selama 3 bulan itu kami membuat serangkaian modul lah kita menyebutnya untuk terjun 1 bulan 2 kali. Kayak persiapan pembelajaran apa saja yang harus kita lakukan di sana ya, tapi kaitannya dengan soft skill dan problem-problem yang gitu yang bisa kita atasi, bukan perlu ya, semua perlu karena banyak masalah kemudian yang kita terima, tapi kita pilih yang kemungkinan paling bisa kita atasi nih selama 3 bulan. Kenapa kita milih 3 bulan ya? Biar kita bisa lebih pantau gitu ya, perkembangan siswa kayak gimana, kemajuannya kayak gimana, kita bisa lihat di situ gitu. Lebih intens gitu ya Kak ya untuk mempelajari satu sekolah itu dengan segala kebutuhannya. Iya. Berarti kan biasanya sekolah dasar tuh Kak sasarannya. Nah, berarti kan pembelajaran yang menyenangkan toh. Yang disukai anak kecil. Nah, bagaimana nih membawa pembelajaran yang monoton itu menjadi menyenangkan versi Cempok Literasi? Sebenarnya nggak hanya SD ya. Kami udah batch sampai season 3 nih. Kita melaksanakan ya di SD, SMP, SMA. Oh, tiga-tiganya? Tiga-tiganya kami sasar. Selama 2020, 21, 22. 23 ini kita akan ngadain lagi nih season 4-nya sebentar lagi. Jadi ini semua kita sasar. Kita pengen tahu gitu ya. Sejauh mana Cempok Literasi bisa punya impact nih ketiga jenjang pendidikan ini. Kita coba mampu nggak kita ya. Ternyata alhamdulillah selama 3 tahun mampu gitu ya, dan responnya positif. Dan cara pembelajarannya kita prinsipnya adalah PBL. PBL itu problem based learning yang memanfaatkan ini game based learning gitu ya. Jadi kita menghindari teori-teori yang ceramah gitu, datang terus kita menceramahi bahwa cita-cita itu penting dan lain sebagainya, katakan gitu ya. Monoton sekali. Jadi kita coba
bagaimana selalu menerapkan asosiatif experience gitu ya. Maksudnya siswa mengalami dulu terhadap problem apa yang kita pengen pecahkan. Mereka merasakan, mereka mengalami gitu ya lewat permainan-permainan. Baru kita di situ kesalahan-kesalahan yang dialami di lapangan kita bahas. Si ini tadi begini karena ini begini. Bayangkan kalau ini begini. Jadi kita buat mereka relate dulu dengan pembahasan kita. Oh baru ya begitu. Oh, jadi kayak dibawa ke dunianya dulu, baru ini loh salah gitu. Semisal salah satu contohnya, kita nyasar anak-anak SD ini yang dia nggak suka baca, bahkan nggak bisa baca begitu ya. Kita terapkan gimana penting loh membaca gitu. Tapi kan kita nggak bisa. Kalau kamu nggak bisa membaca nanti kamu jadi orang bodoh dan masa depan. Itu kan terlalu serem ya bagi anak-anak. Kita yang dekat-dekat dengan mereka, anak-anak suka game gitu. Ya udah kita siapkan game yang mengharuskan mereka untuk menyelesaikannya harus membaca. Kalau nggak baca nggak selesai nih game. Kalau lu nggak bisa baca, lu nggak bisa nggak bisa main game ini. Nah, bayangkan ada anak-anak yang nggak bisa baca, terus yang lain tuh bisa baca dan mereka tuh asik main game. Anak yang nggak bisa baca ini pasti kapan gue bisa baca ya? Aduh gue pengen banget baca nih. Secara tidak langsung itu menjadi motivasi bagi dia. Nah itu, jadi kita yang dekat-dekat aja dengan mereka dan alhamdulillah gitu ya. Pada suatu momen itu yang membuat kami yang berpikir bahwa sambang sekolah ini harus tetap dilaksanakan adalah suatu waktu kan memang setiap pulang kita membebaskan siswa untuk ayo pilih bawa buku yang mana aja gitu ya. Kebetulan sambang sekolah 2 itu kita kerjasama dengan Perpusda waktu itu untuk suplai buku ke kita gitu. Pak Pamekasan? Iya, Perpusda Pamekasan, Perpusi Pamekasan pinjem bukunya kami kelola selama 3 bulan. Ya itu bilang kita sedang ada di SD untuk menyediakan buku bacaan untuk siswa. Tapi kita tidak nyodorkan nih baca gitu enggak gitu. Kakak bawa buku yang mau baca ayo. Nanti ya namanya anak SD kan penasaran terus ikut temannya gitu. Ketika kami sodorkan semua pengen bawa buku tuh. Dan pengen baca yang mana? Iya. Dan ada satu anak yang nyamperin kita gitu. Kak, aku tuh setelah beberapa hari dia nggak nyamperin. Terus setelah beberapa hari kan mungkin dia pengen gitu ya. Terus dia bilang, "Kak, aku tuh nggak bisa baca. Tapi aku pengen baca. Aku baca buku yang mana ya?" Itu bayangin kalau ketemu pertanyaan gitu kami pun juga nggak bisa jawab gitu, Bu. Harus gimana? Iya, harus gimana? Dia pengen baca nih tapi nggak bisa baca. Gimana tuh caranya tuh? Untungnya waktu itu ada buku pengenalan huruf gitu ya, ABC gitu. Ya udah, oke, ini kakak ada buku nih yang kakak rekomendasiin buat kamu. Kamu punya saudara di rumah? Punya kak, ibu ada tapi dia merantau, cuma ada nenek gitu. Oke ini deh, minta tolong saudaramu buat nemenin kamu nih. Kalau kamu nggak, kalau kamu nggak tahu tanya aja sama dia. Ya udah, dia bawa bukunya. Nah, selang 3 bulan berlalu, kami itu selalu menyiapkan namanya itu kotak ajaib. Kotak ajaib ini untuk siswa atau ya yang terlibat dalam program ini nulis surat. Ini untuk pembiasaan menulis. Membaca kan sudah. Bagaimana menulisnya? Ya salah satunya ketika mereka bawa buku, mereka harus menulis hasil bacaannya. Ya setor ke kita tiap kita kunjungan ke sana. Atau enggak setiap kita selesai kalian bikin surat yang isinya terserah, mau curhat lah, mau pesan-kesan, mau kritik dan lain sebagainya ke kita gitu. Namanya kotak ajaib. Nanti dibalas oleh si kotak ini, kita nyebutnya begitu. Nah, ada anak nanya buku tadi itu ngirim tulisan gitu ke kita. Kak, tahu nggak? Aku sudah bisa baca loh. Tuh bikin kita, wah loh. Berarti kita dibutuhkan banget nih gitu. Iya, kita ngerasa, wah berhasil ya. Padahal kita ngerasa nggak ngapa-ngapain, kita cuma main gitu. Kita cuma berusaha mendekati mereka, mengajak mereka bermain lah intinya. Tapi itu kan ada pembelajaran kan di dalamnya. Secara tidak langsung mereka semua termotivasi. Ya. Padahal games ya basicnya. Games. Dan pada akhir kegiatan itu setelah 3 bulan kita ngadain viral party mini lah, kecil-kecilan gitu. Kayak haflah imtihan gitu kalau di sini. Tapi dan kita memang pilih anak-anak yang di underestimate oleh sekolah bahkan orang tuanya gitu. Anak ini nggak bisa gitu. Ketika kita sodorkan nama itu loh, kok anak ini yang dipilih? Gak apa-apa, kita coba. Nah, akhirnya anak yang nggak bisa baca ini yang orang tuanya underestimate, anak ini nggak bisa apa-apa. Sekolahnya bahkan anak ini nggak bisa baca gitu. Tapi kami suruh baca tilawatil Quran. Ada teman yang baca Al-Quran, dia yang nggak bisa baca suruh baca artinya sama kami.
Audien waktu itu speechless. Dan ketika kami setelah 3 bulan kan kami nggak lepas, kita ke sana lagi. Gurunya, kalian baca-bacain apa anak-anak? Kok bisa gitu? Lancar dalam waktu yang itu. Iya, kita nggak tahu Pak gitu. Ya kami hanya memanfaatkan rasa ingin tahu anak-anak. Iya, rasa penasaran anak hanya itu gitu loh. Belajar tuh kan Kak katanya harus dipaksa supaya terbiasa. Tapi kalau ini dipaksanya dengan kegiatan yang menyenangkan sehingga anak-anak merasa ini bukan belajar ya, gitu. Mungkin ya. Kami menyebut gitu. Makanya selama 3 tahun berjalan ini kami sebenarnya dalam rangka mengamati sih sebenarnya. Mengamati apakah yang kita lakukan ini bisa kita scale up skalanya gitu. Kita besarkan skalanya agar semisal ya dalam 1 tahun tidak hanya 1 lokasi gitu. Bisa 10 lokasi atau bisa harapannya gitu ya, di semua jenjang manapun gitu. Kita pengennya begitu. Maka ini dalam rangka untuk kalau di sini modulnya kayak gini. Tahun ini kita coba membandingkan gitu. Kalau kemarin kita di daerah yang pelosok banget, di dalam-dalam banget gitu ya. Kita pengen yang di pinggiran-pinggiran kota nih. Di pinggiran kota apakah modul yang kita katakan di SD di SD yang kemarin nih kita letakkan di SD yang ini dengan permasalahan yang hampir mirip-mirip gitu ya. Apakah itu work juga gitu? Work juga. Iya. Di SD yang akan kita kunjungi ini. Sehingga kita punya perbandingan nih hasil pengamatan kita yang di sini nih. Bisa ternyata dijalankan di sini. Baru kemudian kita pengennya udah kita campaign bahwa ayo yuk aku ngebayangin kayak ngerti Pandawa Group. Pandawara yang dia bersih-bersih pantai gitu ya. Iya kan? Dia hanya mulai dari beberapa orang yang bersih-bersih gitu. Yang hanya inisiatif aja gitu. Inisiatif aja awalnya. Tapi sekarang yang terakhir di Lampung ini dia bisa ngumpulin sekitar 3.000 sekian lebih orang gitu ya. Yang bisa di Lampung buat bersihin satu pantai yang sangat kotor nomor 2 di Indonesia gitu ya. Kita pengennya Compolitas begitu gitu loh. Punya impact sampai bisa ngajak anak muda untuk peduli terhadap kondisi pendidikan. Daripada kita selalu bilang bahwa sistem pendidikan kita tuh hancur, bobrok dan lain sebagainya. Daripada kita mengutuk kegelapan gitu ya, mending kita menyalakan lilin gitu. Iya, daripada kita mengutuk, ayo apa yang kita bisa lakukan gitu. Karena kalau kita kritik nggak ada habisnya gitu. Bahkan sudah dibikin kurikulum 2013 yang sangat luar biasa, masih aja kan dapat ngomong, ada aja kita ini kurikulum kita ini bobrok gitu-gitu. Sistem pendidikan padahal bisa dimulai dari anak-anak muda ya Kak ya. Bisa dimulai dari kita aja sih gitu. Kita sendiri dulu yang sadar. Sadar. Nah, kan dari tadi banyak juga program-program yang sudah dilaksanakan. Berarti pernah juga untuk kolaborasi bersama instansi pemerintahan ataupun komunitas-komunitas besar di Pamekasan? Iya, sering Mbak. Karena memang tagline kita mengutamakan belajar, kolaborasi, dan jadi solusi. Di baju saya nih. Belajar, kolaborasi, jadi solusi. Iya, kami pakai tagline itu. Dan kami membawa tagline itu tidak hanya menjadi jargon saja gitu ya. Tapi bagaimana cara mengimplementasikannya gitu ya. Baik kami belajar ketika kami bikin program ke target-target kita maupun dengan para relawan. Ya implementasi kolaborasinya ya dengan pemerintah iya, dengan komunitas lain ya. Dengan komunitas kita pernah waktu itu 2021 awal itu kita ngadain konferensi literasi. Datangkan banyak komunitas ya? Iya, kita ngajak seluruh komunitas literasi dan komunitas sosial di Pamekasan seluruh. Ya meskipun itu mungkin mewakili ya, tidak seluruh. Karena waktu itu kan saya baru ya di Pamekasan, saya tidak kenal jaringan komunitas. Saya hanya mengampiri dari mulut ke mulut. Kamu kalau mau ngumpulin ini ke ini juga ada. Jadi dari mulut ke mulut sampai sekitar ada 42 orang. Berarti ada sekitar 21 komunitas. Karena setiap perwakilan satu komunitas 2 orang itu. Ada 21 komunitas waktu itu kumpul. Waktu itu di Manifesto. Waktu itu lagi hangat-hangatnya COVID juga itu. Kami kumpulin ya sebenarnya 3 hari waktu itu kegiatannya di Manifesto itu. Kami ngadain bazar buku, kemudian FGD dengan para komunitas ini, dan hasil FGD-nya kita ngobrol publik antara komunitas dengan pemerintah stakeholder terkait gitu, kayak Perpusip, terus Dinas Pendidikan sama Dewan Pendidikan. Kita hadirkan di situ, kita haturkan nih hasil dari FGD bahwa
peta jalan literasi yang pengen kita lakukan. Waktu itu kan subtemanya adalah menanyakan kabupaten literasi. Jadi konferensi literasi menanyakan kabupaten literasi. Karena waktu itu 2 tahun apa 1 tahun sebelumnya ada narasi bahwa Pamekasan ingin jadi kota literasi. Kota literasi. Namun visinya seperti apa kita kan nggak jelas. Kemudian kita pertanyakan itu dalam konferensi itu. Kita bawa hasil FGD kita seperti ini. Dan kemudian ya pasca itu ya manfaatnya ke kita itu impactnya adalah ya kemudian kami Compo Literasi ya banyaklah berjejaring dengan komunitas-komunitas literasi lain. Kenal lah, karena memang tujuan kami awalnya kita pengen kenal gitu dengan komunitas literasi yang ada di situ. Yang kedua, apa nih impact yang bisa kita dorong pemerintah dalam hal literasi. Pasca kegiatan itu berjalan 2 bulan setelah itu, kemudian pemerintah itu bikin perda literasi, perbuk. Literasi. Iya, perbuk, peraturan bupati waktu itu terkait literasi. Konon ketika saya bertemu dengan kepala dinas perpustakaannya bilang bahwa kita ya pakai referensi dari hasil FGD yang kawan-kawan lakukan di konferensi kemarin Mas gitu. Iya. Ya begitu. Jadi salah satunya itu yang kami lakukan. Berangkat dari tagline dan implementasinya juga. Iya, implementasinya. Dan banyak sih kayak kemarin kami dengan komunitas-komunitas nasional juga pernah waktu itu kami ngadain workshop dengan sedekah buku literasi berkaki sama semua murid semua guru itu. Kami ngadain workshop untuk para petugas perpustakaan. Kami membawa konsep bagaimana perpustakaan itu menjadi ruang edutainment gitu. Edukasi tapi tetap entertain gitu buat siswa gitu. Kami ngadain itu gitu waktu itu. Sekaligus bagi-bagi buku bacaan ke sekolah-sekolah yang kami memahami sekolah-sekolah itu buku bacaannya kurang bikin anak-anak imajinatif gitu. Selain akses yang Kak Ki tadi mengirim buku ke seluruh Indonesia, pastikan ada donatur buku dari setiap volunteer atau mungkin orang-orang tertentu yang mengirim buku. Bebas ya Kak ya? Bebas waktu itu. Cuma kan program itu berhenti 2019. 2019 awal, pertengahan udah hilang, udah sampai sekarang itu hilang gitu. Itu yang sebenarnya sangat disayangkan ya. Karena ketika program itu berjalan, persebaran buku Indonesia itu sangat masif gitu. Bisa dicek visualisasi datanya itu di fcl.pustakabergerak.id itu ada visualisasi datanya gitu. Berarti sudah nggak masif dulu gitu ya pergerakan buku di Indonesia. Terus donatur yang dulunya sering-sering kirim buku setiap 17 sekarang udah nggak ada udah gitu ya, karena hype-nya udah turun, udah hancur lah sebenarnya. Aku nyebutnya hancur lah. Kak, untuk tadi kan open batch ya, relawan volunteer ke Sambang Sekolah. Iya. Untuk kapan tuh Kak? Untuk 3 bulan ke depan? Jadi kebetulan bulan ini nih kita lagi open rekrutmen relawan. Barangkali ada kawan-kawan ya teman-teman yang mau gabung di Sambang Sekolah session 4 ini gitu ya. Targetnya itu di SD yang tahun ini. Insya Allah mulai bulan Agustus, jadi Agustus, September, Oktober paling ya. Sampai bulan itu kita akan take action di salah satu SD. Yang di pinggiran kota ini? Iya, di pinggiran kota. Kita lagi butuh ya, lumayan banyak relawan sih harapannya. Nama SD-nya nggak boleh dikasih? Belum. Nanti. Disensor dulu? Iya, karena kita masih bicarakan itu di ini. Tinggal nunggu keputusan SD-nya sih sebenarnya. Nggak rahasia sih, cuma tinggal nunggu keputusan SD yang mana nih yang relate, yang relate untuk kita kunjungi gitu. Sejauh ini masih belum banyak yang daftar Kak relawannya? Ya lumayan ada lah. Target kita nggak banyak sih, paling 25-an relawan gitu ya yang bisa kita bawa ke sekolah yang baru ini. Ya harapannya masih ya sampai saat ini masih terus dibuka sih opreknya Kakak. Barangkali Kakak tertarik, monggo langsung aja daftar. Kayaknya Kak Yusril tertarik deh. Ya cek di IG-nya Compo Literasi gitu aja, cek Compo Literasi. Di situ ada informasi untuk daftarnya. Daftar rekrutmen dan apa saja persyaratan yang perlu dilengkapi. Nggak ribet kok persyaratannya itu. Iya, persyaratannya gampang. Yang penting punya semangat ya Kak. Iya betul, yang penting punya semangat dan komitmen lah. Karena ini 3 bulan loh kita. Nggak banyak orang yang punya komitmen siap 3 bulan gitu. Konsistennya sih yang sulit Kak. Sebenarnya 1 bulan hanya 2 kali datang ke sekolah itu, nggak banyak, nggak tiap hari. Gitu. Nggak tiap hari. 1 bulan hanya 2 kali, berarti kan hanya sekitar 6 pertemuan itu. Ya begitu.
Oke Kak, bisa memberikan closing statement dulu mungkin di penghujung video podcast ini, Ngulik. Closing statement ya, ya intinya itu tadi, banyak ya yang bisa diperbuat oleh anak-anak muda. Ya memang sekarang kan lagi viral tuh ya, ibaratkan gitu ya, lu berduit, lu punya kuasa gitu. Lu punya kuasa. Ya itu sebenarnya ada benernya juga gitu ya, nggak cuma tentang itu gitu hidup ya. Nanti kalau lu kaya juga, kalau lu nggak punya makna dalam hidup, lu juga bakal kayak rasa ada yang kurang gitu ya. Yang kegiatan-kegiatan kayak gini atau gerakan-gerakan kayak gini kan dalam upaya mengisi, selain ya nominal, kita juga ngisi makna gitu dalam hidup. Apa sih tujuan, salah satu tujuan hidup gua gitu, masa hanya mengumpulkan ya nominal itu, atau enggak hanya untuk diri gua, hidup itu hanya untuk diriku sendiri, diri sendiri, tapi kan juga kita juga punya tanggung jawab untuk orang lain. Apalagi kita terpelajar ya. Kalau kata Pram itu harus adil sejak dalam pikiran gitu ya. Kalau kita udah dapat banyak dari apa yang kita pelajari, ya masa kita embat sendiri gitu ya. Ayolah bagi-bagi ke yang lain, sekecil apapun, sesederhana apapun, ayo kontribusi apa yang bisa kamu lakukan gitu untuk Indonesia gitu ya. Tapi kita mulai dari hal-hal kecil, nggak harus di Compok Literasi, di tempat apapun, di gerakan komunitas apapun lainnya, iya, maupun nggak di komunitas, secara pribadi gitu ya. Yang penting gerakannya dulu ya, yang penting bareng-bareng ayo gitu. Itu sih, itu aja sih. Berarti Kak Kia, dari Compok Literasi ini kita bisa menumbuhkan minat literasi masyarakat, anak kecil, anak muda. Jadi gak hanya berhenti di baca tulis aja, tapi bagaimana mengelola literasi itu dari mulai mengumpulkan informasi, mengelola informasi, dan mengimplementasikan hasil dari informasi tersebut. Mungkin teman-teman ada yang minat untuk menjadi relawan di Sambang Sekolah 4 batch 4. Dikepoin di Instagramnya Compok Literasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.